Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Ramadhani dengan NIM G1E1 2508. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pahami dari penjelasan Pak Arif mengenai gugus fungsi. Jadi, gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom tertentu yang terdapat dalam suatu senyawa organik dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu senyawa dengan senyawa lainnya. Gugus fungsi juga berperan penting dalam menentukan sifat fisika, sifat kimia, serta reaktivitas suatu senyawa. Oleh karena itu, pengenalan gugus fungsi menjadi dasar yang sangat penting dalam mempelajari kimia organik. Dengan mengetahui gugus fungsi yang dimiliki satu senyawa, kita dapat mengelompokkan, memberi nama, dan memahami karakteristik senyawa tersebut dengan lebih mudah. Dalam materi ini, yang saya pahami, ada beberapa kelompok gugus fungsi yang umum ditemukan dalam kimia organik. Contohnya seperti gugus hidroksil, itu merupakan ciri khas alkohol, sedangkan gugus alkoksi itu merupakan ciri khas eter. Keduanya sama-sama mengandung atom oksigen, tetapi memiliki susunan ikatan yang berbeda sehingga sifatnya juga berbeda. Selain itu, terdapat gugus karbonil yang menjadi ciri khas utama aldehid dan keton. Perbedaannya terletak pada letak gugus karbonil dalam rantai karbon. Gugus karbonil juga dapat membentuk gugus karboksil yang terdapat pada asam karbosilat. Sedangkan ester terbentuk ketika bagian tertentu dari gugus karboksil mengalami perubahan dan berikatan dengan gugus alkoksi. Dari sini saya memahami bahwa beberapa gugus fungsi memiliki keterkaitan satu sama lain karena berasal dari struktur dasar yang serupa. Dari materi yang sudah dijelaskan juga ada membahas bahwa gugus fungsi yang mengandung unsur selain oksigen yaitu nitrogen dan sulfur. Gugus aminan ditandai dengan adanya atom nitrogen yang terikat pada atom karbon atau hidrogen, sedangkan amida merupakan gabungan antara gugus amina dan karbonil. Selain itu, terdapat gugus tiol yang bentuknya mirip dengan alkohol, tetapi atom oksigennya digantikan oleh atom sulfur. Apabila atom sulfur menghubungkan dua gugus karbon, maka senyawa tersebut disebut tioter. Setiap gugus fungsi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan suatu senyawa organik. Selain senyawa rantai terbuka, materi ini juga ada memperkenalkan tentang senyawa heterosiklik, yaitu senyawa berbentuk cincin yang mengandung atom selain karbon di dalam struktur cincinnya, seperti oksigen atau nitrogen. Contohnya adalah lakton yang merupakan ester siklik dan laktam yang merupakan amida siklik. Keberadaan atom selain karbon dalam cincin menyebabkan senyawa tersebut memiliki sifat yang berbeda dibanding senyawa yang hanya tersusun dari atom karbon. Materi ini juga mengenalkan senyawa aromatik yang berhubungan dengan cincin benzena seperti fenil, benzil, fenol, toluena, dan anilin. Senyawa aromatik memiliki struktur cincin yang khas dan banyak ditemukan dalam berbagai senyawa organik. Selain itu, saya juga memahami bahwa suatu senyawa organik dapat dituliskan dalam beberapa bentuk struktur, yaitu struktur terurai atau expanded struktur, struktur termanfaatkan, dan struktur skeletal. Ketiga bentuk struktur itu menggambarkan senyawa yang sama, hanya berbeda dalam cara penyajiannya. Kalau struktur terurai menampilkan atom dan ikatan secara lebih lengkap. Kalau struktur termampatkan ditulis lebih ringkas, sedangkan struktur skeletal merupakan bentuk yang paling sederhana karena sebagian besar atom karbon dan hidrogen tidak dituliskan secara langsung. Pemahaman mengenai tiga bentuk struktur ini juga membantu dalam membaca dan menggambarkan senyawa organik yang kompleks. Selain itu, yang terakhir, saya juga memahami bahwa dasar dari pembentukan struktur senyawa organik adalah ikatan kovalen yang terbentuk berdasarkan jumlah elektron valensi yang dimiliki setiap atom. Elektron valensi menentukan jumlah ikatan yang dapat dibentuk oleh satu atom, sedangkan pasangan elektron bebas dapat memengaruhi bentuk molekul dan kepolarannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur Lewis, elektron valensi, dan gugus fungsi saling berkaitan dalam membantu kita memahami sifat suatu senyawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.